Hai semua, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang verbal message dan pentingnya ke komunikasi antara pribadi. Nah, pembicara pertama itu ada saya sendiri, nama saya Deatricia. Pembicara kedua itu ada Olivia, ketiga itu ada Elizabeth, keempat ada Novel, dan kelima itu ada Sekar. Nah, semoga kalian ngerti ya sama penjelasan kita. Menjelaskan tentang message in very politeness. Jadi kita di sini akan belajar tentang kesopanan. Nah, kalau kalian penasaran apa aja sih yang ada di message very politeness, dengerin ya. Nah, yang pertama itu ada politeness and directness. Terkadang pesan tidak langsung memungkinkan kita untuk menerima pujian dengan cara yang bisa diterima secara sosial. Misalnya nih saya dengan teman saya, misalnya teman saya namanya Harry. Nah, saya bilang nih ke Harry, Harry, hari ini aku pengen deh ngecat rambut. Terus nanti aku tuh, kenapa sih aku ngomong kayak gitu? Karena aku pengen Harry bilang kayak, rambut kamu udah bagus, ngapain sih dicat? Jadi kan nggak sopan kalau kita ngomong kayak, Harry, puji gue dong, kan nggak mungkin. Jadi kita tuh cari cara gimana biar dia bisa muji yang aku, jadi aku bilangnya kayak iya aku pengen nih dicat rambut, biar rambut aku kayak gimana. Aku tuh berharap Harry itu ngomong kayak nggak usah, rambut kamu udah bagus. Nah itu penting banget di KP ya. Yang kedua itu ada influence on politeness. Jadi kan nggak mungkin kan setiap negara atau setiap budaya itu nggak mau nih dikenal dengan kesopanannya. Tapi kita tuh juga mesti inget ya kalau tiap budaya, tiap negara itu pasti punya tingkat kesopanan masing-masing. Jadi kayak nggak bisa nih yang kita bilang sopan di Indonesia belum tentu juga di Amerika sopan, belum tentu juga di Prancis itu sopan. Nah contohnya kayak gini, misalnya kita sedang berbicara nih sama orang dari Amerika, terus kita tuh bilang kita bilang ibu kita, kan pasti kita manggil nama kayak ibu sini dong. Tapi orang Amerika siapa tahu manggil langsung namanya, misalnya namanya N, langsung manggil kayak N sini dong. Terus kita pikir kayak ih kok nggak sopan banget sih. Kita nggak bisa kayak gitu ya, karena kan tingkat kesopanan setiap negara itu beda-beda. Jadi mungkin di negara Amerika emang manggil orang tua udah pakai nama tuh udah berarti sopan kayak gitu, inget ya. Yang ketiga itu ada politeness in inclusion and exclusion. Maksudnya gimana sih? Jadi itu di dalam satu kelompok tuh pasti ada yang kayak include kita, ada yang nge-exclude kita gitu loh. Jadi kayak misalnya inclusion nih, itu tuh kayak misalnya kamu tuh bergabung sama kelompok yang kamu tuh tahu semua, tahu yang diobrolin sama kelompok itu. Jadi mencakup semua orang dalam kelompoknya dan mengakui relevansi orang lain. Jadi kayak dia tuh ngakuin kita. Misalnya kayak saya suka One Direction, saya gabung dengan Directioners, pasti saya akan di-include karena saya suka Wandi dan mereka suka Wandi juga. Nah terus kalau yang exclude itu kita tuh kita tuh kayak di-exclude, jadi kita tuh kayak dijauhin gitu loh. Misalnya itu kayak saya anak Vkom, saya bergabung dengan anak-anak dokteran, kan saya pasti di-exclude karena misalnya dia ngomongin tentang corona, tentang obat-obat buat corona, kan saya nggak ngerti apa sih, saya nggak ngerti, jadi saya di-exclude. Itu tuh biasanya tuh bersifat negatif. Tadi kita udah belajar nih tentang kesopanan. Nah di komunikasi itu ada juga nih topik lain yang judulnya tuh message meanings can deceive. Ini kita berbicara tentang kebohongan. Gimana sih orang yang bohong, kenapa sih orang bohong. Nah kalau kalian penasaran, dengerin. Nah ada nih jenis-jenis kebohongan apa aja sih. Nih yang pertama tuh ada prosocial. Nah prosocial tuh maksudnya apa sih? Nah ini tuh kebohongan yang kalau kita bohong ke orang itu gara-gara kita tuh ingin mencapai suatu kebaikan gitu loh. Misalnya nih kita tuh di dalam KAP deh kayak gini. Misalnya orang tua kita sama kita dulu pas lagi kecil, orang tua kita pasti pernah bilang kayak gini, kalau kamu makanya kalau giginya udah goyang dicabut ya, terus taruh di bawah bantal biar ibu perinya tuh nanti datang ngasih kamu hadiah. Ingat gak kalau kalian nggak pernah kayak gitu ya? Saya pernah dulu pas kecil. Kenapa sih orang tua kita kayak gitu? Biar kita tuh mau cabut gigi, itu kan buat kebaikan kita juga kan. Itu maksudnya tuh prosocial. Jadi kita tuh biar orang tua kita tuh ngomong kayak gitu biar kita mau cabut gigi. Nah gitu. Yang kedua itu adalah untuk berbohong yang untuk membuat kita merasa lebih bagus, kita merasa terlihat bagus di depan orang. Ini tuh penting banget di KAP dan pasti kita tuh udah pernah lah ngelakuin setidaknya kebohongan yang ini. Itu kayak gini, misalnya saya pengen join di grup geng yang terkenal misalnya di London, terus saya berbohong nih, saya bilang kayak join gue, aku mau join dong di grup kalian. Terus nanti si grupnya itu misalnya nanya, terus kamu pernah nanya ngapain, kamu bisa, nanti aku berbohong kayak aku udah pernah manjat gunung Everest, aku misalnya ranking 1 selama lama aku sekolah biar aku diterima ke geng itu. Maksudnya jadi kita tuh kita tuh berbohong biar meningkatkan kredibilitas kita, meningkatkan kita kepercayaan diri kita, biar itu misalnya diterima oleh suatu kelompok atau biar kita merasa percaya diri. Jadi itu kebohongan yang kedua. Nah yang ketiga itu adalah berbohong untuk melindungi diri sendiri. Maksudnya kayak gimana sih? Kayak gini deh, misalnya ini hubungan lagi sama KAP. Misalnya kita baru ketemu sama orang, kita udah
Nah kan di KP kita belajar tentang persepsi. Kita misalnya persepsi orang ini kayak, ih ini orang nih jahat nih, ketahuan dari misalnya gerak-geriknya kayak gimana. Tiba-tiba dia nanya, rumah kamu di mana? Kita berbohong kayak, oh rumah aku di sini kok. Karena kita tuh berpersepsi kalau misalnya kayaknya dia nanya rumah kita karena dia pengen misalnya ngerampok atau misalnya kayak pengen nyuri apa. Jadi kita tuh berbohong kayak untuk ngelindungin diri kita sendiri. Nah, ada bagaimana sih orang berbohong? Pertama tuh berlebih-lebihan. Jadi kalian tuh membuat orang lain tuh percaya gitu loh dengan apa yang kalian bicarakan. Kayak misalnya kalian berbicara sama orang kayak, iya gue digaji gue digaji 2 jam tuh 1 juta. Terus itu tuh berlebih-lebihan. Nah kalau yang kedua tuh udah mengurang-urangi tuh kayak gini, kebalikannya melebih-lebihkan. Kalau kita melebih kita bilang misalnya aku punya uang 20 juta padahal aku nggak punya, biar orang tuh percaya aja gitu sama aku dan pengen temenan atau gimana. Kalau ngurangin biar kita misalnya orang-orang tuh nggak mau kita tuh nggak mau orang-orang tuh minta uang kita. Misalnya kita bilang aku nggak ada uang nih sama sekali padahal aku ada uang banyak. Nah, ada substitusi ini yang ketiga. Mau substitusi gimana sih? Kalian tuh mengganti kebenaran di kebohongan. Misalnya kalian kayak gini, saya di Starbucks kok minum kopi, bukan ke Fable minum alkohol atau mabok, padahal itu yang kalian lakuin. Itu penting banget tuh di komunikasi antar pribadi, biar itu tahu sebenarnya orang itu bener-bener bohong atau enggak sih. Masa nggak mungkin sih dia ke Starbucks bisa sampai kayak jam 2 pagi. Yang keempat, ada penyimpangan. Maksudnya penyimpangan gimana sih? Penyimpangan tuh membuat ambiguitas gitu loh. Jadi pesan yang kalian sampaikan itu, misalnya kalian mau menyimpang tapi itu kalian bohong. Kayak misalnya kalian gak suka nih sama bajunya, kalian ngomong, ih bajunya interesting banget ya. Kan orang-orang mikir kayak interesting tuh bagus, apa kalian tuh gak mau ngomong kayak ih bajunya jelek banget sih. Jadi kalian bohong kalau misalnya itu tuh interesting, itu tuh penting di KP. Jadi kalau kalian udah ngerti kayak orang-orang tuh berbohong. Jadi kalau kalian orang-orang muji kayak ih baju kamu antik banget ya, ih baju kamu kok kayak gitu. Jadi kalian tuh kalau oh nih orang tuh berarti nggak suka sama baju gue kayak gitu. Nih yang kedua adalah kalau orang bohong mereka biasanya nggak masuk akal. Maksudnya gimana sih? Misalnya aku punya teman sama lu, misalnya nama teman aku Luis, aku ngobrol nih sama dia, Luis tadi tahu nggak? Kan aku lagi ngomongin tentang, misalnya aku lagi ngomong sama dia ngomongin tentang fashion. Ya fashion trend kayak gini ya. Harry Styles tuh fashionnya bagus banget, aku pengen deh fashionnya kayak Harry Styles. Tapi tiba-tiba dia ngomongnya kayak, oh Lady Gaga. Pas kita kan kayak, hah Lady Gaga? Berarti dia ngebohong nih, dia ngebohong dengerin kita padahal dia gak dengerin kita. Masa nanti kita ngomongin Harry Styles, tiba-tiba dia ngomongin Lady Gaga. Terus dia ngomonginnya fashionnya yang, tau gak sih yang daging di tubuhnya, kan itu aneh. Berarti yang kalau orang berbohong tuh misalnya mereka ngomong gak masuk akal dia pokoknya. Yang kita omongin apa, yang dia ngomongin balik itu apa gitu. Terus yang ketiga, biasanya mereka tuh bawa aura negatif. Gimana sih maksudnya aura negatif? Ya kayak gini, misalnya kita berkenal sama orang, terus tiba-tiba tuh mereka tuh yang kayak nunduk-nunduk, terus yang kayak, terus misalnya kita baru senggol aja suka kayak, ih apaan sih? Mereka tuh bisa defensif. Atau aura negatif kita mikir kayak, ih kenapa sih ini orang kok kita nggak ngapa-ngapain tiba-tiba marah. Ingat guys, itu penting di KP. Nah, yang selanjutnya adalah pesan dapat mengkritik dan memuji. Fungsi sebenarnya dari kritik adalah untuk membangun. Namun, masalah akan muncul apabila fungsi tersebut tidak digunakan dengan benar, yaitu ketika kritik dirasa sudah sangat berlebihan dan tidak pantas. Nah, hal yang paling penting dalam interpersonal skill adalah kemampuan kita untuk mengetahui atau peka untuk membedakan mana di saat seseorang membutuhkan kritik dan di mana saat seseorang membutuhkan pujian. Contohnya, di saat teman kita bertanya, bagaimana penampilanku hari ini? Kemungkinan besar yang ia cari adalah pujian dan dukungan. Karena terkadang keinginan untuk dipuji dan dihargai itu akan lebih kuat. Nah, di saat memberikan pujian, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu menggunakan kata yang menggambarkan pendapat kita. Contohnya, dibandingkan kita mengatakan, itu bagus, lebih baik kita mengatakan, menurutku itu adalah hal yang bagus. Dan yang kedua yaitu pastikan pengaruh kita positif, terutama ekspresi wajah kita. Karena seringkali orang memuji itu karena mereka menganggap bahwa memuji adalah suatu keharusan. Padahal di hati mereka itu mereka tidak ingin memuji. Jadi apa yang
dipancarkan oleh muka kita itu adalah apa yang ada di dalam isi hati kita. Dan pengaruh yang buruk atau ekspresi wajah yang buruk itu akan sangat mempengaruhi. Yang ketiga yaitu sebutkan hal apa yang akan kita puji. Dibandingkan kita mengatakan Anda baik, lebih baik lagi jika kita mengatakan Anda sangat ramah, keramahan Anda akan membuat orang-orang nyaman, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu mempertimbangkan kebudayaan. Ada beberapa budaya atau orang yang menganggap bahwa pujian yang berlebihan itu adalah bentuk kritik yang terselubung atau bisa dibilang sebagai sarkasme gitu. Selanjutnya ada pesan yang bervariasi di dalam ketegasan. Sebelumnya, kalian harus tahu apakah pesan yang selama ini kalian sampaikan sudah cukup tegas dan jelas. Orang yang asertif atau orang yang tegas beranggapan bahwa kedua pihak akan memperoleh sesuatu dari proses interaksi interpersonal, bahkan dalam bentuk konfrontasi. Ketegasan akan lebih diterima di dalam budaya atau individu yang menerapkan kesuksesan individu, persaingan, dan kemandirian. Namun, akan kurang dinilai dan kurang dihargai di dalam budaya atau individu yang menerapkan kerjasama kelompok dan kesuksesan kelompok. Sebagai contoh, menurut penelitian, orang Amerika lebih asertif dibandingkan sebagian besar orang Asia. Ketegasan terhadap orang tua dalam budaya Asia akan dinilai sebagai hal yang tidak hormat dan diartikan sebagai merendahkan. Maka dari itu, penggunaan ketegasan atau asertif akan diartikan berbeda di keadaan yang tertentu atau keadaan yang berbeda pula. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan ketegasan kita. Yang pertama yaitu analisis komunikasi tegas. Kita harus memahami komunikasi yang bersifat asertif, non-asertif, dan agresif. Kita juga harus bisa memahami dan mengetahui saat dimana diri kita bersifat tegas dan saat dimana diri kita tidak dapat bersifat tegas, serta bagaimana karakter kita dalam menghadapi situasi tertentu. Yang kedua yaitu latih komunikasi tegas. Carilah situasi yang biasanya kalian tidak bisa bertindak tegas atau malah non-asertif. Atau bahasa mudahnya adalah keluar dari zona nyaman. Jika kalian biasanya tidak berani mengajukan pendapat saat diskusi kelompok, kalian harus membiasakan berani mencoba hal baru dengan menyampaikan pendapat saat diskusi kelompok. Yang terakhir yaitu mulai berkomunikasi dengan tegas. Jelaskan masalah yang ada dan jangan langsung mengevaluasi atau memberi nilai. Jangan lupa untuk menggunakan kalimat yang menggambarkan pendapat Anda agar tidak terkesan menyalahkan orang lain. Dan yang kedua, kalian jelaskan bagaimana masalah ini mempengaruhi kalian. Lalu, kalian cari solusi yang bekerja untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang terakhir, kalian harus mengkonfirm atau menjelaskan bahwa kalian itu sudah mengerti terhadap masalah yang ada. Gitu. Jadi yang pertama message can confirm and disconfirm. Jadi yang di sini perilaku bahasa yang dikenal dengan konfirmasi dan juga diskonfirmasi berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam mengakui orang lain. Yang pertama itu confirm, yang dimana seseorang berhasil menunjukkan respon pada saat berkomunikasi dan menunjukkan mengakui keberadaan lawan bicaranya pada saat komunikasi itu berlangsung. Jadi bentuk confirm itu dapat berupa kita menunjukkan kontak nonverbal seperti kontak mata kepada lawan bicara kita, atau kita menunjukkan ketertarikan kita terhadap topik yang sedang dibahas dengan kita memberikan pendapat atau sanggahan, atau kita mendorong orang lain biar ikut terhadap pembicaraan itu dengan cara memberikan pertanyaan atau menanyakan pendapat orang lain mengenai topik tersebut, atau kita memberikan respon. Intinya kita memberikan respon secara langsung terhadap topik yang sedang dibicarakan. Yang kedua ada disconfirm. Jadi disconfirm ini pola komunikasi yang dimana mengabaikan lawan bicara dan menunjukkan ketidaktertarikan terhadap komunikasi itu. Jadi bentuk disconfirm itu ada kita menunjukkan
Kalau kita nggak tertarik sama dia dengan kita tidak memberikan kontak mata, atau kita cuma fokus dengan telepon genggam kita, atau kita membuka pembicaraan dalam satu pembicaraan, atau kita bisa langsung menilai, kita langsung loncat ke interpretasi dan juga langsung menilai si lawan bicara kita itu tanpa kita mengerti maksud dan juga tujuan dari topik pembicaraan. Atau interaksi yang berlangsung itu cuma satu arah gitu loh, cuman fokus di lawan bicaranya aja yang ngomong dan kita tidak memberikan respon yang baik. Jadi hubungan dari confirm dan juga disconfirm ini terhadap KAP dimana pada saat kita menunjukkan confirm terhadap lawan bicara kita menunjukkan ketertarikan terhadap lawan bicara kita, maka dia akan merasa dia dihargai, dan otomatis untuk komunikasi selanjutnya akan berjalan dengan baik karena dia merasa kita menghargai mereka. Hubungan di tangga hubungan itu kemungkinan untuk naik ke tangga selanjutnya itu sangat besar karena kita menunjukkan ketertarikan kepada si lawan bicara kita. Atau jika kita menunjukkan disconfirm, kita menunjukkan ketidaktertarikan kepada lawan bicara kita, otomatis si lawan bicara kita itu akan memiliki persepsi yang buruk terhadap kita. Otomatis tangga hubungan itu bisa jadi stagnan, bisa jadi cuman di situ aja, atau bisa jadi malah menurun, bisa jadi menjadi stranger, menjadi orang yang tidak kenal, cuman hanya gara-gara sikap yang kita tunjukkan. Selanjutnya adalah message vary in cultural sensitivity, yang dimana pesan memiliki variasi yang berbeda di dalam sensitivitas budaya, yang dimana pesan memiliki makna tertentu, makna yang berbeda di setiap budaya. Jadi yang di sini ada ras, ada umur, ada seks, jenis kelamin, ada orientasi afeksi. Jadi yang pertama ada ras. Jadi setahu kita orang yang kulit hitam itu adalah orang negro, orang Afrika. Jadi pada saat kita datang ke Amerika, kita memanggil orang yang berkulit hitam dengan hey orang negro, hey orang Afrika. Ternyata dia memiliki nasional kebangsaan atau kebangsaan Amerika. Yang kedua ada umur. Jadi secara teknis orang tua itu kan umurnya 65 tahun ke atas, ya kan. Terus habis itu kita ketemu dengan sosok lelaki yang sudah memiliki uban yang sangat banyak. Terus kita memiliki persepsi bahwa dia sudah setua itu, sudah memiliki usia di atas 65 tahun ke atas. Makanya kita memanggil dia dengan sebutan kakek. Ternyata dia memiliki usia yang belum 65 tahun. Makanya dia akan merasa tidak dihargai, atau dia akan marah karena merasa dia tidak setua itu. Dia merasa dia tidak terima dipanggil dengan sebutan kakek. Yang ketiga adalah sex and gender. Terus sex and gender ini kayak penggunaan kata gadis untuk perempuan yang belum menikah, kayak gitu. Jadi kayak kita santai aja gitu memanggil seorang perempuan dengan hai gadis, seperti itu. Ternyata dia sudah berkeluarga dan juga sudah memiliki anak. Tentu hal itu kan udah salah karena dia udah punya anak, dia udah nggak pantas disebut jadi gadis, dia ngerasa dia nggak dihargai lagi gitu. Yang selanjutnya ada afeksi, orientasi afeksi. Jadi yang dimana ada misalnya kan gay dan juga lesbi bukan hal yang secara gamblang untuk ditunjukkan. Jadi kita misalnya nanya ke lesbi, apakah kamu menyukai lelaki? Tentu hal itu salah. Tentu dia akan memiliki persepsi yang buruk kepada kita karena kita bertanya apakah kamu memiliki perasaan terhadap lelaki gitu. Jadi intinya message vary in cultural sensitivity ini, setiap pesan itu memiliki makna yang berbeda di dalam sensitivitas budaya tertentu gitu loh. Kayak misalnya umur 65 tahun di Indonesia kan 65 tahun udah tua. Tapi kalau misalnya di Amerika kita bertemu dengan orang-orang yang 65 tahun tetapi mereka masih bugar-bugar, mereka bakal gak diterima disebut dengan kakek atau nenek seperti itu. Jadi apa hubungan message vary in cultural sensitivity ini dengan KAP? Kalau misalnya kita tidak mengetahui apa aturan di setiap negara, apa aturan nationality atau apa aturan
umur atau sex and gender atau affectional orientation ini, berarti komunikasi kita terhadap orang lain itu bisa ya sampai di situ aja, nggak berlanjut ke komunikasi selanjutnya, nggak berlanjut ke tahap selanjutnya seperti itu. Kayak misalnya kita dengan santainya memanggil yang tadi kakek dengan kakek gitu, dia sudah ternyata dia sudah memiliki persepsi yang buruk terhadap kita, dan belum tentu kita akan memiliki hubungan yang baik dengan kita, atau belum tentu kita akan memiliki komunikasi yang baik dengan kita, dan otomatis hubungan kita tidak akan berubah, tidak akan memiliki perbedaan, tidak akan naik ke tangga selanjutnya jika kita tidak mengetahui aturan-aturan di dalam yang keempat ini, seperti itu. Intinya kalau kita tidak mengetahui, jika kita tidak mengetahui aturan di yang keempat ini, maka kita akan dianggap, atau orang lain akan memiliki persepsi yang buruk terhadap kita, dan secara otomatis hal itu akan mempersulit kita dalam membangun sebuah komunikasi antar pribadi terhadap individu yang sudah memiliki persepsi buruk terhadap kita. Yang selanjutnya adalah guidelines for using verbal messages effectively, atau bagaimana pedoman dalam menggunakan pesan verbal secara efektif. Yang pertama adalah extensionalize, avoid intentional orientation. Jadi kita harus menghindari orientasi intensional dan kita harus menggunakan orientasi ekstensional. Kenapa? Karena orientasi intensional adalah kecenderungan untuk melihat orang, objek, dan peristiwa dalam hal bagaimana mereka berbicara atau memberi label, daripada dalam hal bagaimana mereka sebenarnya ada. Jadi ketika kita menggunakan orientasi intensional, maka kita akan fokus pada label yang ada pada orang, objek, dan peristiwa tersebut, tidak pada hal yang sebenarnya ada. Maka ini sudah jelas harus kita hindari, karena kita tidak akan bisa melihat hal yang sebenarnya ada pada objek, orang, atau peristiwa tersebut. Sedangkan orientasi ekstensional ini adalah kecenderungan untuk melihat orang, objek, dan peristiwa yang sebenarnya ada, baru kemudian melihat label untuk kemudian dikonfirmasi kebenarannya. Jadi sebaliknya, di orientasi ekstensional kita cenderung melihat hal yang sebenarnya ada terlebih dahulu, kemudian kita konfirmasi dengan labeling yang ada pada orang, objek, atau peristiwa tersebut. Nah, kita harus menggunakan orientasi ekstensional ini karena ini bisa mengefektifkan ketika kita menggunakan pesan verbal. Nah, contohnya bagaimana? Saya akan mengambil contoh umumnya terlebih dahulu. Contoh umum dari jika kita menggunakan orientasi intensional, contoh umumnya adalah seperti ini. Kita akan cenderung melabeli profesor adalah orang yang terpelajar dan tidak duniawi. Maksudnya adalah jauh dari lingkungan sosial. Padahal dalam hal yang sebenarnya ada, tidak semua profesor seperti itu. Masih banyak profesor yang peduli terhadap lingkungan sosial, peduli terhadap orang-orang di sekitarnya. Inilah mengapa orientasi nasional harus kita hindari. Nah, contoh ekstrimnya adalah orang yang takut pada anjing. Akan sangat ketakutan walau hanya melihat gambar anjing atau mendengar suaranya saja. Ketika kita sudah menggunakan orientasi intensional ini secara ekstrim, ketika contohnya adalah ketika ada orang yang takut pada anjing, dia akan sangat ketakutan walaupun hanya melihat gambar anjing ataupun mendengarkan suara anjing, karena dia sudah melebeli, oh ada anjing, mungkin dia akan menggigit, dia akan mengganggu dia, makanya dia akan sangat ketakutan. Inilah makanya orientasi intensional harus kita hindari. Pedoman yang kedua dalam menggunakan pesan verbal secara efektif yaitu see the individual, avoid allness. Maksudnya adalah ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, terkadang kita terlalu cepat mengambil kesimpulan, merasa sudah tahu semua hal tentang lawan bicara kita, padahal kita belum mengenal secara seutuhnya. Nah, inilah yang ditekankan pada pedoman yang kedua, bahwa kita harus melihat individu secara keseluruhan dan jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Langsung ke contohnya saja. Contoh yang pertama adalah misalkan pada saat kencan pertama adalah kesan pertama dalam menjalin sebuah hubungan asmara, tetapi terkadang kita sering terlalu cepat menilai dan langsung mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya. Maksudnya adalah misalkan kita sedang kencan pertama, kemudian pasangan kita ternyata saat kencan pertama ini membosankan atau agak aneh dan segala macamnya,
kita terlalu cepat mengambil keputusan bahwa oke, berarti saya tidak cocok dengan dia. Padahal itu baru kencan pertama, kita belum tahu kencan-kencan berikutnya itu seperti apa. Dan bisa jadi pasangan kita ini mungkin grogi karena kencan pertama, atau ada banyak faktor alasan lain kenapa dia bertingkah seperti itu pada kencan pertama. Makanya kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan dan mengambil keputusan untuk langkah selanjutnya. Inilah yang ditekankan pada pedoman yang kedua ini. Kita harus mengenal secara lebih mendalam dulu terhadap orang, objek, atau peristiwa yang ada. Nah, contoh yang kedua adalah perumpamaan 6 orang buta terpelajar yang mencoba untuk memeriksa gajah dengan cara menyentuhnya pada sisi atau bagian yang berbeda-beda. Alhasil, mereka memiliki kesimpulan yang berbeda tentang gajah tersebut. Nah, perumpamaan ini adalah yang pertama, orang buta yang pertama menyentuh sisi gajah pada bagian badan gajah, dan dia menyimpulkan bahwa gajah itu seperti dinding. Yang kedua, merasakan gading dan berkata seekor gajah merupakan hewan seperti tombak. Itu kesimpulan yang kedua. Dan orang yang ketiga memegang belalai gajah, maka dia menyimpulkan bahwa seekor gajah adalah hewan yang mirip seperti ular. Dan selanjutnya orang keempat menyentuh lutut gajah, dan dia memutuskan bahwa gajah adalah hewan seperti pohon. Dan orang kelima memegang telinga gajah, dan ia pun mengatakan bahwa seekor gajah adalah hewan seperti kipas. Dan yang terakhir, orang keenam memegang ekor dari gajah tersebut, dan dia berkata bahwa gajah adalah seekor tali. Inilah mengapa kita tidak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kita tidak boleh hanya melihat atau berkomunikasi hanya pada salah satu sisinya saja. Kita harus melihat dari semua sisi orang tersebut. Misalkan kita dalam komunikasi antar pribadi, kita harus mengenal orang tersebut secara mendalam dulu. Kita harus kenal semua sisi yang ada dalam dirinya, kemudian baru kita simpulkan. Jangan sampai kita hanya mengenal satu sisi, kemudian kita sudah langsung menyimpulkannya. Maka komunikasi antar pribadi, pesan verbal yang disampaikan atau kita menerima pesan verbal tidak akan bisa efektif. Itulah yang kedua. Lalu materi selanjutnya ialah distinguish between facts and inferences dan avoid fact-inference confusion, atau yang biasa disebut juga dengan perbedaan di antara fakta dan inferensi, dan menghindari fakta inferensi yang membingungkan. Jadi inferensi sendiri itu artinya ialah pengambilan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang diketahui atau yang dianggap benar. Bahasa sendiri seringkali membuat fakta dan kesimpulan tanpa adanya perbedaan di antara keduanya. Jadi hambatan untuk berpikir jernih dapat dibuat ketika kesimpulan diperlakukan sebagai fakta bahaya yang disebut fakta inferensi kebingungan. Sebenarnya apabila kita ingin membuat suatu inferensi itu tidak masalah selama inferensi tersebut tidak dijadikan sebagai fakta yang sudah diuji kebenarannya atau yang sudah terbukti kebenarannya. Sebagai contoh, terdapat dua pernyataan, yaitu pernyataan pertama ialah dia mengenakan jaket biru. Yang kedua ialah dia menyembunyikan kebencian yang tidak masuk akal. Kedua pernyataan tersebut merupakan suatu pernyataan yang objektif dan subjektif. Maka dari itu, pernyataan pertama itu merupakan pernyataan yang faktual. Dia mengenakan jaket biru. Semua orang dapat melihat pernyataan tersebut melalui indera yang dimilikinya. Maka dari itu, pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang faktual. Lalu yang kedua adalah dia menyembunyikan kebencian yang tidak masuk akal. Sedangkan hal tersebut merupakan inferensi yang dibuat oleh seseorang dalam menanggapi fakta apa yang dia terima. Maka dari itu, kaitannya dengan komunikasi antar pribadi, hal tersebut dapat membahayakan karena akan menimbulkan suatu respon serta cara berkomunikasi yang berbeda akibat kesimpulan yang ia ambil sendiri. Maka dari itu, inferensi tidak bisa langsung dikatakan sebagai fakta yang sudah teruji kebenarannya. Selanjutnya ialah talk about the middle dan avoid polarization, atau yang biasa disebut dengan pembicaraan menggunakan jalan tengah dan menghindari polarisasi. Jadi polarisasi itu seringkali disebut sebagai kekeliruan dari kata salah satu dan atau. Jadi kecenderungan untuk melihat dunia dan untuk menggambarkannya dalam hal-hal yang ekstrim, seperti contoh baik atau buruk, positif atau negatif, pintar atau bodoh, sehat atau sakit, kaya atau miskin, dan lain sebagainya.
Sebagai contoh, setelah melihat bukti yang ada, saya masih belum bisa memutuskan orang yang bersalah dan tidak bersalah. Jadi kita tuh memandang sesuatu tidak netral atau secara subjektif. Hanya ada dua hal seperti dia kaya atau dia miskin, tidak ada jalan tengahnya seperti dia sederhana. Kaitannya dengan komunikasi antar pribadi ialah jadi kita dapat terlalu membanding-bandingkan orang dan tidak mengambil sisi tengah dari apa yang sudah ia lakukan, sehingga respon dan cara berkomunikasi nantinya akan sama dengan hal-hal yang dia lihat sebelumnya. Seperti misalnya dia melihat seseorang itu dia buruk, maka seterusnya dia akan memperlakukan orang tersebut seperti memperlakukan orang yang sangat buruk juga, dan begitu juga sebaliknya. Gimana nih setelah dengerin penjelasan dari kelompok 2 tentang verbal message, ada yang mau ditanyain nggak? Udah ngerti belum? Kalau ada yang belum ngerti dan mau ditanyain, jangan lupa tanya ya, nggak apa-apa kok, kita nggak gigit. Nah, makasih ya udah dengerin penjelasannya tentang verbal message. Jangan lupa jaga kesehatan, makan yang banyak, dan jangan lupa tidur. Dadah!